Iya, TNI juara tembak dunia ini kemudian saya sebenarnya dalam dialog ini selain pengen menonjolkan prestasi dari bapak-bapak ini, tapi juga sekaligus menegaskan bahwa kan sekarang situasi global sangat rawan terorisme, bahwa hati-hati ya Indonesia itu kuat loh. Jadi kemampuan tentaranya. senjatanya, kemampuan keterampilan menembaknya, jangan coba-coba ya. Oke. Dan ini kita ada informasi dulu, Carlos, ini perolehan medali lomba tembak ASAM 2017. Kita lihat bagaimana Indonesia dan juga mungkin negara-negara lain yang menjadi peserta, berapa medali yang diraih oleh masing-masing negara. Ini Indonesia tetap unggul ya, dengan di posisi perolehan pertama 28 emas, 6 perak dan 5 perunggu. Oh, ini kemudian di urutan kedua ada Australia. Sementara urutan ketujuh itu adalah Amerika Serikat. Jadi jauh di bawah kita. Kemudian ada Inggris juga di urutan ke-8. Nah, tetangga kita Malaysia ada di urutan ke-10 ya. Korea yang juga cukup terkenal tentaranya begitu ya, ada di urutan ke-13, ada 2 emas. Oke, kita sangat bangga ya karena nomor 1 dan nomor 2 ini perolehan emasnya aja itu jauh sekali, 28 dan 14. Artinya ada 14 emas perbedaannya ya. Perbedaannya ada 14 emas. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Pak Yosep. Pak Yosep, tadi di gambar video tadi Anda diangkat-angkat ya, ditandu gitu ditandu ya? Itu Bapak bukan ya? Seperti apa yang kemudian dirasakan pada waktu itu Pak Yosep? Jadi jangan salah dulu, yang ditandu bukan saya. Bukan yang ditandu itu petembak terbaiknya. Petembak terbaik. Jadi itu setiap tahunnya petembak dunia terbaik itu untuk kejuaraan ASAM ini selalu ditandu. Dan semua petembak berharap itu yang ditandu. Berharap dia pengen ditandu. Dan Anda yang menyaksikan anak buah dan juga mungkin saya tanya ke Pak Woli nanti, itu perasaannya seperti apa ya kebanggaan? Jadi yang pertama sekali yang kita rasakan bahwa kita itu sangat senang bahwa kita ini loh TNI Angkatan Darat Indonesia, kami yang ditandu nih. Jadi saya yang bawa dia, di sebelah kanan dia yang ditandu, saya yang bawa. Kita mau tunjukkan sama mereka bahwa kami yang terbaik. Jadi semua negara melihat, itulah rasa bangga kita. Mengharumkan nama bangsa itu di kancah internasional. Itu rasa bangga kami. Jadi tidak ada yang lain bagaimana kami mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Itu yang kami kebanggaan. Kebanggaan itu tidak bisa terbayar dengan apapun. Pak Woli gimana yang ditandu sendiri nih? Kebanggaannya itu seperti apa sih Pak Woli? Ya itu istilahnya kebanggaan yang tertinggi bagi kami karena bisa menunjukkan ini loh prajurit Angkatan Darat Indonesia yang terbaik daripada negara-negara peserta. Dan Anda sendiri menjadi penembak terbaik ini kali keberapa? Pertama kah atau mungkin sudah kesekian kali? Kalau ini untuk kali kedua. Sudah kedua kali loh. Sebelum 2017 di tahun berapa? Sebelumnya 2011. 2011. 6 tahun sesudah itu kembali menjadi terbaik penembak ya. Ini prajurit-prajurit seperti ini Pak Yosep dan Pak Woli, seperti apa sih kehidupannya Pak Woli? Tidurnya berapa jam? Kemudian apakah banyak latihannya daripada tidurnya? Latihannya seperti apa sehingga menjadi yang terbaik? Itu ceritanya seperti apa Pak Woli? Sebenarnya kalau kegiatan sehari-hari kita di 2 bulan terakhir lah ya sebelum mengikuti lomba ini, memang kita sudah di karantina lah istilahnya. Jadi setiap hari itu latihan yang sudah dijadwalkan. Yang pasti latihannya berbeda dengan misalnya prajurit-prajurit pada umumnya kan. Dan itu pun mau Sabtu Minggu udah tidak ada tanggal merah, hitam semua. Ya, hitam semua. Berkumpul bersama keluarga seperti apa kemudian? Kita kalau dalam masa karantina itu sama keluarga hanya lewat telepon aja. Oke, berarti memang tidak ada. Kita harus fokus dulu. Tapi keluarga prajurit biasanya sudah menerima ya. Sudah biasa itu. Konsekuensi. Ada yang harus diperhatikan Pak Yosef, mungkin makan dari para anggota yang akan dikirim gitu, itu menjadi perhatian juga nggak? Konsumsi yang harus mereka. Jadi selama mereka melaksanakan training center atau latihan di karantina itu, dia makan, kita punya dokter gizi. Kemudian vitamin, kemudian waktunya dia tidur, porsi dia latihan harus seimbang dengan apa yang dia asup setiap harinya. Kemudian dia juga tidak boleh sembarangan makan, harus dia memakan makanan yang kita siapkan. Jadi harus disiplin nggak? Harus, nggak karena boleh mereka ini tiap pagi gitu. harus lari, lari dulu tiap pagi, kemudian melaksanakan latihan.
Mereka latihan mulai dari jam 7 itu sudah mulai sampai dengan jam 5. Ini dari jam baik 7 dengan sampai jam fisik, baik dengan kemampuan dia menembak. Ini semua tiap hari dilakukan. Makanya seperti yang dibilang, Tidurnya berapa jam Pak Yosef? wajar saja kan karena kita sampai jam 5 sore saja. Sore saja. Setelah itu ya mungkin jam 10 Normal, ya. malam sampai dengan itu wajar dia tidurnya. Jadi seperti yang dia sampaikan tadi itu memang kalau misalnya hanya bedanya dengan prajurit yang lain, dia fokus untuk melaksanakan latihan menembak saja. Oke, menjadi Cuma dia sniper. padat terus. Kalau kami, istilah kami itu tidak ada hari, seluruhnya kami hari Senin. Oke. Tidak ada hari Nggak ada hari Minggu, nggak ada. Selasa sampai Minggu. Jadi kalau ditanya hari apa sekarang, Senin. Oke. Kalau dia bilang tidak ada tanggal, Tanggal merah, hitam semuanya semua. hitam, ya. Panglima divisi saya bilang tanggal untuk petembak itu semuanya tanggal hitam. Oke, iya. Kita juga ingin tahu Dora dan juga Pak Yosef, biasanya kan kalau dalam lomba ini berlangsung di Australia. Biasanya kalau atlet ke Olimpiade misalnya ada yang sakit karena mungkin iklim yang berbeda Betul. atau cuaca yang berbeda. Di sana seperti apa? Ketangguhan tentara kita Ketangguhan fisiknya, bisa ya? seperti itu? Apa karena memang kemampuan fisik atau memang karena iklim atau seperti apa? Oke. Di Indonesia juga kita mencari daerah-daerah yang kira-kira mirip dengan Australia. Oke. Walaupun Oke. tidak persis sama. Di Australia itu kan 5 derajat sampai 12 derajat dia. Mungkin kita bawa ke Lembang, kita bawa ini sekali-sekali seminggu, 2 minggu di sana. Itu salah satunya untuk menyesuaikan yang nggak mirip-mirip amat lah, tapi ya minimal ada dingin-dinginnya. Ya. Kemudian kita juga antisipasi dari perlengkapan yang kita bawa. Jadi mulai dari bajunya harus yang hangat, Ya. sarung tangan, semua kita siapkan. Kemudian juga vitaminnya, kita sudah siapkan itu semua. Jadi begitu tiba di sana, kami tidak merasa terganggu dengan iklim Australia, tidak. Ya dingin-dingin. Tapi dengan kemampuan fisik kita, asupan gizinya, vitaminnya, istirahat cukup yang kita latihkan selama Indonesia, dengan antisipasi perlengkapan yang harus kita bawa, kami lancar-lancar saja melewati suasana di sana Dan itu. selama pertandingan dari 10, kemudian ada 4 anggota official, itu 4-4-nya yang melatih menembak, termasuk Pak Yosef juga? Jadi Bagaimana itu? yang 4 orang ini, ini adalah staf official itu ada coachnya, Dokter kepala tim pelatihnya, saya sendiri, kemudian ada seperti staf 2 orang, itu yang membantu mereka di sana. Oke, yang pelatih nggak ada yang ikut nih? Ada. Oh, ada ikut? Ada 1 orangnya itu tim pelatih. Tim Jadi pelatih. sampai di sana besok mau latihan ini kita brief. Kita brief malam menyampaikan begini loh. Besok pertandingannya yang harus kau lakukan begini, begini. Yang hebatnya prajurit kita, walaupun di Australia tiap malam yasinan, wajib yasinan berdua. Iya, doa itu penting ya. Ya, karena Betul. prinsip bagi kami, Iya. hebatnya kamu, kalau kamu tidak diberkati oleh Tuhan, nggak ada Betul. apa-apanya Nggak akan kamu. ada apa-apanya. Ya. Jadi kamu harus hebat di menembak, kamu juga harus hebat bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita tiap malam yasinan Oke. di barak kita itu. Baik, baik. Pak Woli, pengalaman di sana, selain Australia ini menjadi juara kedua, ada apa kontingen lain yang menjadi pesaing tangguh juga di sana yang hebat juga begitu? Ya selain tuan rumah ada dari Jepang. Jepang, ya. Dari Jepang juga agak lumayan lah. Udah hampir mengimbang mendekat-dekat. Oke, udah hampir mengimbangi lah gitu ya. Aha. Oke. Baik, ini kalau cerita yang ada di bagian dada itu yang banyak itu, Itu apa saja itu, Pak Woli? Medali dari sana, Ya ini Dari semua dari Asam. ya medalinya ya seperti ini dari sana penghargaannya. Ini didapat dari tahun 2008 yang Hanya ikut. tahun ini saja. Oke, tahun ini saja. Karena Berarti tahun ini menjuari berapa apa tadi Pak Medali. istilahnya medali. lombanya ya? Match. Match ya? Iya. saya mengikuti match perorangan itu ada 16 match yang saya ikuti. Saya mendapat 9 emas, 1 perak. Dari 9 emas, 1 perak. Ya. Ini Untuk semua yang tergantung bergunya nih. dan bergunya dapat 6 emas, 1 perak dan 9 20. berarti 15 15. emas. Iya. Wow, saya speechless ya karena melihat prestasi dari tangan seorang Pak Woli ini. Sebenarnya kita kalau ada itu ya bisa mungkin praktek. Kalau ada sasarannya Ada begitu ya. sasarannya ya. Cuman ya mungkin apa kemudian yang bisa diceritakan Pak Woli? Dari dulu sudah suka nembak pada saat masuk TNI atau seperti apa ceritanya? Sebetulnya memang dari SMP dulu memang udah suka menembak ya, Oke. karena orang tua punya senapan angin dulu kan. Oh Oke, gitu. iya. Tapi pulang burung sekolah- ya waktu itu ya. Ya, suka.
pulang sekolah udah ke kebun nyari burung seperti itu. Dan itu selalu tepat sasaran? Selalu tertembak burungnya? Iya, kadang-kadang gagal lah. Nah, setelah masuk pendidikan, di pendidikan dan menjadi terbaik juga di latihan menembak, terus masuk satuan. Kebetulan di satuan juga jadi yang terbaik. Akhirnya dari komandan, ya udah kamu coba bergabung dengan atlet-atlet petembak. Waktu itu masih lomba Piala Kasat. Nah, jadi mewakili Kotama, mewakili Kostrad, dan alhamdulillah dari situ kita juara dan bertahap ke Piala Panglima TNI. Nah, dari situ dari Panglima TNI kita ada rekrutmen untuk petembak ASEAN, nah, dan terpilih. Nah, dari situlah mulai ke internasional. Iya, Pak Yosef, ini talenta loh. Jadi bahwa prajurit-prajurit ternyata walaupun kewajiban mereka adalah mempertahankan NKRI misalnya, semua harus tahu pegang senjata kan, seperti itu. Tapi talenta-talenta seperti ini ditemukannya seperti apa, kemudian mengakomodasinya seperti apa, kemudian agar bisa menjadi prestasi bagi bangsa Indonesia. Oke. Kita di Angkatan Darat, kita punya program latihan menembak. Jadi khususnya kami prajurit Kostrad. Jadi di prajurit TNI Angkatan Darat itu setiap nilai menembak dia ada nilai kelulusan. Jadi dari awal mereka sebelum direkrut jadi atlet, sebenarnya mereka udah dilihat nilai menembaknya dia di satuannya. 85 atau 87% tidak lulus, dia tidak naik pangkat. Jadi begitu dia lulus, baru nanti direkrut dia. Oh, ini memang udah ada bibitnya. Oh, ini bibitnya nih, dilatih dia. Seperti yang kami bilang, masing-masing Kotama ngirim. Ya. Yang menurut Kotama itu prajuritnya atau petembak terbaik dari Kotama dikirim ke kita. Kita seleksi. Awalnya 60, jadi 40, jadi 30, jadi 20, jadi 10. Jadi 10 yang terbaik. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bicara yang ada di depan kita nih, Carlos, ada dua Ini senjata. kira-kira apa sih ini? Ini yang digunakan di Australia ya, Pak Yosef, Pak Yoli ya. Ini yang digunakan, oh ada nama kalau nggak salah ya, saya melihat ada nama Itu Pak Woli Woli. di salah satu senjata ya. Ini yang Pegangan Bapak saya. gunakan. Ya. Dan ini adalah asli buatan Indonesia ya Pak Ya. Yosef ya. Bisa diceritakan sedikit ini Ya, ini terkait senjata ini. adalah senjata organiknya di jajaran TNI Angkatan Darat. Ini rata-rata pasukan raider Indonesia menggunakan senjata ini. ya. Oke. Ini buatan PT Pindad, buatan Indonesia. Oke. Ini akurasinya sangat bagus. Dan katanya juga dibeli oleh negara lain ya. Ya, pada saat kami pakai lomba, ini udah terbukti senjata buatan Indonesia ini sangat hebat. Senjata pada saat kita lomba contohnya ada salah satu MET 5 itu menembak jarak 450. Negara lain itu paling hebat dia nilainya itu hanya 48, 46. Nilai maksimal contohnya 50,9. Ya. Indonesia itu bisa nilainya sampai 50,8. Negara lain itu hanya 48 paling tinggi. Itu kemudian waktu itu ini termasuk promosi juga loh Dora. Iya, iya, Jadi betul. ada nggak negara yang nanya pakai senjata buatan mana sih gitu? Itu yang paling banyak bertanya itu Jepang, Oke. Korea. Pak, ini senjata buatan Indonesia. Iya, bagus. Boleh dipegang? Oh, nggak boleh. Kenapa itu nggak boleh dipegang karena Ya kalau mau beli datang aja ke Indonesia kan gitu. Langsung Bandung, Jangan ya. dipegang-pegang dulu. Lihat boleh, foto-foto boleh, pegang nggak boleh. Itu promosi yang bagus. Iya, nggak boleh. Dia penasaran dia. Biar mereka penasaran ya. Karena setiap kita menembak untuk yang jarak-jarak seperti itu, nggak ada yang ngalahin petembak Indonesia. Akurasi yang sangat bagus. Sebagai contoh untuk kan misalnya dari 10 butir, perkenanan itu kami menyebutnya grouping. Groupingnya kita tuh sangat kecil begini. Kalau negara lain itu sangat besar dia. Sehingga menilainya juga susah. Oh, gitu. Ini 2 butir, 1 butir, karena terlalu rapat perkenannya. Nah mereka juga bertanya, ini Indonesia nembaknya bagaimana ini? Iya, secara teknis Pak Yosef mungkin sudah juga mencoba senjata-senjata dari Buatan luar. misalnya buatan luar. Apa sih bedanya keunggulan kita ini selain yang tadi mungkin groupingnya apa itu? Kalau yang kita lihat Lebih ringan mungkin atau? justru tidak. Mungkin teknologi yang ada di senjata buatan Pindad ini menurut saya lebih hebat. Oke. Lebih hebat dia. Dan memang, tapi kan tidak semuanya. Iya. Semuanya pasti the man behind the gun. Iya. Hebat-hebatnya Betul. senjata
Kalau bukan Pak Woli yang pegang, coba kalau misalnya Mas yang Kalau pegang Carlos ini. yang ya kalau saya pegang atau nggak bisa. Jadi dua-duanya pasti mendukung. Oke. Ya kalau orangnya hebat, senjatanya nggak mendukung, atau senjatanya hebat, orangnya nggak mendukung, kan memang dua-duanya. Nah sementara ini yang kami gunakan ini, kami nyatakan bahwa buat SS2 V1 sekarang ini akurasinya cukup hebat. Dan dari Indonesia pertama kali ikut sudah menggunakan senjata dari Pindad ini ya? Iya. Dari tahun 2008 ya? Iya. Kita tidak pernah menggunakan senjata luar untuk rifle dengan pistol kita. Kita Baik. selalu Bangga bawa. ya. Orangnya orang Indonesia, Senjatanya buatan Indonesia, juara dunia pula. Kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa, kami akan kembali usai jeda.